Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Psikologi Kepribadian 2 yang beranggotakan Azina Rahmadani, Muhibban Rifki Kana, Nurleni dan Anissa Fira. Yang akan kami paparkan yaitu teori kami mengenai teori kepribadian Ludwig Langes. Siapa sih Ludwig Langes? Ludwig Langes adalah seorang tokoh yang terkenal baik dalam lapangan psikologi maupun dalam lapangan filsafat. Buah pikirannya mengenai kepribadian manusia sangat matur dan terdapat hampir dalam tiap-tiap buku yang membicarakan kepribadian. Terlebih-lebih karya ahli-ahli di Eropa kontinental. Ahli-ahli di Eropa kontinental terutama Langes masih dipandang sebagai peletak dasar psikologi kepribadian modern dan karya utamanya dalam lapangan ini. Prinzipien der Kriminologie Leipzig 1907 yang pada penerbit ulang diubah menjadi Grenzen der Kriminologie, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan tetap menjadi sumber studi bagi banyak ahli. Berbicara tentang cara pendekatan, Langes dapat digolongkan pada ahli-ahli yang memakai cara pendekatan penafsiran dan pensifatan dan menentang cara pendekatan tipologis. Ahli tipologis sudah menyediakan kategori-kategori tertentu sebagai wadah untuk tempat memasukkan manusia ke dalam golongan atau tipe tertentu. Dalam tiap-tiap wadah itu telah disediakan daftar sifat-sifat tertentu, sehingga individu-individu yang dikirakan memiliki sifat-sifat yang terdapat pada masing-masing wadah itu tinggal memasukkan saja ke wadah yang ini atau wadah yang itu. Cara bekerja yang demikian itu dipandang oleh Langes terlebih kasar atau terlalu dangkal. Jadi menurutnya Langes, dengan cara pendekatan tipologis itu orang tidak dapat mendekati kepribadian secara layak. Aspek-aspek kepribadian. Langes mengemukakan bahwa ada 3 aspek kepribadian, yaitu yang pertama materi atau bahan. Materi atau bahan yang merupakan salah satu aspek daripada kepribadian berisikan semua kemampuan atau daya, pembawaan beserta talent-talentnya atau keistimewaan-keistimewaannya. Materi ini merupakan modal pertama yang disediakan oleh kodrat untuk dipergunakan dan diperkembangkan oleh manusia. Yang kedua, struktur. Struktur kepribadian dalam uraiannya mengenai struktur ini, Langes bermula dengan memberikan pengertian tentang istilah struktur. Istilah ini adalah sebagai pelengkap daripada istilah materi. Bila materi dipandang sebagai isi, bahan, maka struktur dipandang sebagai sifat-sifat bentuknya atau sifat-sifat formalnya. Yang ketiga, kualitas atau sifat. Langes beranggapan bahwa kesadaran dapat digambarkan sebagai 2 medan atau fronten. Bagian dalam menghadapi daerah tidak sadar, sedangkan bagian luar menghadapi indera-indera atau panca indera. Karena itulah, maka di dalam ucapan terkenal adanya orang yang berpaling ke dalam kepada alam batinnya sendiri dan orang yang berpaling keluar ke dunia yang dapat ditangkap dengan panca indera. Kecuali 3 aspek itu, Langes masih mengemukakan satu aspek lagi, yaitu tektonik atau bangun. Selanjutnya, struktur kepribadian menurut Langes. Ada 3 soal yang dikemukakan oleh Langes dalam struktur ini, yaitu yang pertamanya temperamen, kedua perasaan, ketiga daya ekspresi. Yang pertama, temperamen. Langes melukiskan temperamen itu sebagai sifat daripada struktur. Karena itu, perbedaan-perbedaan temperamen itu juga berakar pada perimbangan antara 2 kekuatan. Yang kedua, perasaan. Menurut Langes, perasaan terbagi 2, yaitu inner activity dan taraf-taraf kejelasan. Yang dimaksud dengan kegiatan batin atau yang disebut dengan inner activity adalah daya untuk membedakan keinginan-keinginan yang terkandung dalam perasaan. Menurut Langes, dalam tiap perasaan itu terkandung keinginan. Adapun keinginan itu pada pokoknya ada 2 macam, yaitu keinginan menerima dan keinginan menolak. Sedangkan yang dimaksud dengan taraf-taraf kejelasan adalah corak-corak yang ada pada tiap-tiap perasaan. Yang ketiga, daya ekspresi. Manusia mempunyai dorongan-dorongan nafsu. Yang disebut dengan dorongan-dorongan nafsu ini adalah proses jiwa. Dorongan-dorongan itu baru dapat disaksikan kalau telah menampakkan diri dalam proses-proses jasmania,
seperti misalnya perubahan detik jantung, perubahan pernapasan, dan sebagainya. Baik, kita memasuki dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah Ludwig Klages pikirannya mengenai kepribadian manusia sangat hebat. Dalam mengupas teorinya tentang sistem dorongan-dorongan itu, Klages mengemukakan tabel yang susunnya sampai mengunsur yang banyak dikutip oleh para ahli, mempunyai aspek-aspek kepribadian, dan ada beberapa struktur yang dikemukakan oleh Ludwig Klages. Ludwig Klages juga sangat menyediakan wadah sebagai kategori sifat-sifat dalam teorinya untuk memasukkan manusia ke dalam golongan atau tipe tertentu. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.